lagi bersama saya Rara. Nah, di episode kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang step by step desain taman part yang kedua. Saya kali ini masih bersama dengan narasumber landscape, siapa lagi kalau bukan Mas Fitra. Apa kabar Mas Fitra? Baik Mbak Rara. Gimana Mbak Rara hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Fitra, bisa dijelaskan nih ke smart customer kita ini lagi berada di mana sih? Ya, Mbak Rara, ini selamat datang dulu ya buat Smart dan Mbak Rara di sini. Sekarang kita berada di cluster Spring Hill. Oke, Spring. Ya, cluster Spring Hill ini adalah cluster terfavorit nih Smart Customer. Terfavorit itu baru pembukaan di awal bulan pertama sudah sold out nih, Mbak Rara ya. Jadi ini Keren memang ya. benar-benar favorit bagi customer nih. Barangkali nanti customer masih ada nih sisa di tahap 3 ya Mbak Rara ya. Oh iya, Di tahap dengar-dengar 3. udah sampai pembangunan tahap ketiga Ya, nih smart customer. jadi boleh. Nah, sekarang Mbak Rara, saya mau mengajak smart customer nih sama Mbak Rara untuk coba melihat nih, atau kita bicara pembuatan atau step by step pembuatan taman minimalis lah di depan rumah, ataupun nanti bisa taman dalam rumah atau belakang rumah. Dan Gitu. tentunya taman ini sangat mudah untuk diaplikasikan oleh smart customer di rumah masing-masing. Ya, jadi tanamannya juga mudah dicari, kemudian di lahan sempit pun bisa. Oke, Gitu. menarik sekali ya. Ya, mari kita ikutin. Penting sekali bagi smart customer untuk menentukan konsep taman yang kamu inginkan. Saat ini, banyak sekali inspirasi desain taman yang bisa kamu temukan. Mulai dari konsep taman minimalis, taman tropis, taman Jepang, taman vertikal, taman indoor, taman kering, dan masih banyak lagi. Nah, saatnya melakukan step yang pertama. Kamu dianjurkan untuk melakukan pembersihan dan perapihan area yang akan dibuat taman. Pembersihan ini dilakukan untuk memastikan area bersih dari tanaman liar, sampah, dan puing sisa pembangunan. Pastinya kamu nggak mau kan adanya kerusakan kalau terdapat jaringan utilitas seperti pipa air atau jaringan listrik yang tertanam. Nah, setelah dipastikan bersih, mulailah membentuk kontur taman menjadi sebuah pola yang sudah kamu tentukan sebelumnya. Step yang kedua, menggemburkan tanah. Menggemburkan tanah dapat dilakukan dengan mencangkul. Mencangkul ketika membuat tamanmu sendiri tentu membutuhkan ekstra tenaga. Tapi tenang saja smart customer, jika dilakukan dengan penuh semangat, tidak terlalu berat kok. Dengan mencangkul, keadaan tanah akan berkurang kepadatan dan nutrisinya. Hasilnya, oksigen dan air akan lebih mudah terserap oleh akar tanaman. Step ketiga, mempersiapkan kualitas tanah. Salah satu kunci keberhasilan pembuatan taman adalah pastikan untuk mempersiapkan kualitas tanah. Kamu dapat memberikan media tanam atau topsoil dan memastikan penyebarannya merata dengan baik. Media tanam ini bisa kamu dapatkan dengan mudah di toko pupuk dan pertanian. Step keempat, tentukan jenis tanaman. Setelah memilih konsep taman, tentunya kamu sudah memiliki gambaran akan jenis tanaman yang akan kamu gunakan. Nah, pastikan jenis tanaman yang akan digunakan sudah sesuai dengan iklim dan kondisi cuaca di lingkungan. Sebaiknya, sisihkan waktu untuk melakukan riset kecil-kecilan untuk menambah informasi dan memperbaharui referensi tanaman kamu. Dalam video ini, tanaman yang digunakan adalah tanaman sikas, pacing pentul, melati mini, kacang-kacangan, dan rumput Jepang. Step yang kelima, membuat lubang tanam. Sekarang kamu sudah bisa mulai membuat galian lubang tanam. Kamu bisa menyesuaikan kedalaman lubang dengan ukuran tanaman yang akan dimasukkan. Step yang keenam. Bagian ini adalah tahap paling mengasyikkan dalam membuat taman sendiri. Mulailah meletakkan tanaman ke dalam lubang yang sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, tutup lubang dengan tanah galian. Tips untuk smart customer. Mulailah untuk menanam tanaman yang berukuran terbesar seperti pohon terlebih dahulu. Lalu lanjutkan hingga ukuran yang terkecil. Ini untuk menghindari tanaman kecil yang sudah kamu tanam tadi terinjak-injak ketika menanam pohon. Pastinya kamu gak mau kan tanaman yang sudah ditanam menjadi rusak? Step ketujuh, pemborderan taman. Setelah semua tanaman sudah tertanam dengan baik, kamu bisa membuat border atau batas antara area tanammu dengan area rumput terbuka. Metode yang paling umum digunakan adalah dengan menggunakan batu koral taman. Tipsnya, berimajinasilah ketika membuat border. Kamu bisa berkreasi dengan bentuk apapun,
Atau kamu bisa mendapatkan ide-ide menarik di Google dengan mengetik keyword border taman. Step ke-8, penanaman rumput. Setelah menyelesaikan step pertama sampai dengan step ke-7, kamu bisa melanjutkan dengan penanaman rumput. Beberapa jenis rumput yang sering digunakan seperti rumput Jepang, rumput gajah, dan rumput mini. Step ke-9, pemupukan dan penyiraman. Setelah semua step terpenuhi, lanjutkan dengan penyiraman. Hal ini sangat penting segera dilakukan untuk menghindari tanaman layu pasca penanaman. Usahakan untuk menyiram secara rutin minimal 1 kali setiap harinya. Kamu juga dianjurkan untuk memupuk tanaman secara berkala. Tujuannya untuk menggantikan unsur hara yang habis selama masa pertumbuhan. Disarankan untuk melakukan pemupukan 2 minggu sekali. Dan ini dia hasil akhirnya. Cantik bukan? Selamat mencoba ya. Nah, Smart Customer, itu dia tadi step by step pembuatan taman. Ternyata nggak terlalu susah ya Mas Fitra ya? Ya Mbak Rara, jadi ini mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi ya bagi smart customer, barangkali mau diaplikasikan di rumahnya masing-masing gitu. Ya, kegiatan yang mengasihkan juga bisa mengisi waktu luang di rumah masing-masing. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!